Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali di materi analisa jalur kritis. Ya, pada perkuliahan SKB ya. Sore ini kita akan membahas tentang satu alat analisis yang dibutuhkan biasanya ini orang operational research ya, OR operational research atau kadang juga masuk di manajemen produksi. Nah, makanya ketika kita sekarang sedang bicara tentang produksi, proses, kita akan sampaikan tentang analisa jalur kritis. Jadi analisa jalur kritis ini juga masuk dalam analisa jaringan kerja. Ya, metode yang digunakan dalam analisa atau analisis jaringan kerja di sini adalah CPM, Critical Path Method atau analisa jalur kritis itu sendiri, dan PERT atau Project Evaluation and Review Technique. Ya, nah kedua metode ini berguna untuk menyusun perencanaan, penjadwalan, pengawasan, atau pengontrolan suatu proyek. Nah, gitu ya. Terutama proyek yang relatif besar dan sasaran utamanya adalah untuk meminimumkan jarak atau meminimumkan waktu tempuh atau biaya perjalanan. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita coba lihat contohnya begini ya. Jadi misalkan untuk menyelesaikan suatu aktivitas proyek, diketahui kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan sebagai berikut. Nah, ini adalah merupakan model tentang rencana suatu proyek. Ya, ada 11 kegiatan A, B, C sampai K begitu ya. Dan 11 kegiatan ini ada kegiatan yang mendahului atau kegiatan yang sebelumnya. Kemudian nanti di sini dilihat dari sisi waktu saja ya. Jadi contohnya kegiatan A ini masih 0 hari. Ya, waktunya berdasarkan hari ya, 0 hari. Kemudian kegiatan B itu kegiatan sebelumnya A. Jadi A ke B. Begitu ya. Ini dari start ke A ke B ke C ya. Kemudian B ke D, C ke E, dan seterusnya. Ini adalah waktu-waktunya. Kalau kita lihat seperti ini, A ke B itu butuh waktu 20 hari. Kemudian dari B ke C, kegiatan C ini B ke C. Kemudian B ke D, artinya ada cabang begitu ya. B-nya 2 kali disebut 2 kali, kemudian B ke C dan B ke D ada cabang. Artinya pada saat B ke C butuh waktu 30 hari, B ke D 60 hari. Nah, ada perbedaan begitu ya. Kemudian kegiatan E di sini ada C ke E dan C ke F, artinya di sini muncul cabang lagi. Gitu ya, C ke E, C ke F, waktunya kebetulan sama. Kemudian di sini D ke G ada 20 hari. Nah, E dan F itu ada kesamaan kegiatan yang menuju ke H. Ada 50 hari dan FG juga sama, ada bertemu di E, di I ya. Kalau ini EF bertemu di H, FG bertemu di I. Ini kebetulan kan waktunya sama. Kemudian juga ini H dan I, ini bertemu di J. Sedangkan terakhir K itu adalah J ke K 0 waktunya. Nah, berapa waktu penyelesaian normal proyek tersebut? Nah, ini yang akan kita cari di critical path method ya. Nah, kalau kita gambarkan ini seperti ini. Ya, tadi ya. A ke B, B ke C, B ke D. Kemudian C ke E, C ke F, ya. Kemudian E ke H, F ke H, F ke I.
Ya, H ke C. Nah, ini di sini B ke D, D ke G, G. Nah, di sini ada hitungan-hitungan waktu. Di sini pertama 0, A ke B 20, B ke C 30, B ke D 60. Nah, D ke G 20, G ke I 60. Kadang kalau ada aktivitas yang butuh perantara, ada aktivitas dummy, tapi kita kebetulan ini enggak ada. Ya, setelah kita susun berdasarkan tabel tadi bentuknya seperti ini, gitu ya. Dan ini 20, 60, 20, 50, 40, 30. Ini adalah hari waktu yang dibutuhkan. Nah, dari sini ada beberapa alternatif jalur ya. Ya. Kita kenapa menentukan jalur ini nanti akan ketemu jalur yang tidak boleh terlewatkan. Ya. Jalur yang tidak boleh dilewati, jalur yang maksudnya waktunya ketat di situ. Tidak boleh lompat dan seterusnya. Nah, alternatif jalurnya seperti tergambar di sini. Ya. A, B, C, E, H, J, K. Ini alternatif kegiatan atau aktivitas yang pertama. A, B, C, E, H, J, K. Nah, kita lihat di sini. A, B, C, E, H, J, K. Nah, berarti ada alternatif lain A, B, C, F, H, J, K. A, B, C, F, I, J, K. Gitu ya. Ada A, B, D, G, I, J, K. Nah, ini alternatifnya seperti itu ya. Jadi ada 4 alternatif seperti ini. A, B, C, F, H, J, K, A, B, C, F, I, J, K, kemudian A, B, D, G, I, J, K, ya kan? Nah, dari ini tadi kemudian ditotalkan. Yang A 0, B, C, C, E, H, H, J, dan seterusnya begitu ya. 20, 30, 40, 50, 20, 0. Jadi totalnya ada 160 hari. Yang alternatif kedua juga seperti itu. 0, 20, 30, 40, 50, 20, 0. Ada 160 hari juga. A, B, C, F, I, J, K ada 170 hari. Dan terakhir alternatif 4, A, B, D, G, I, J, K. 0, 20, 60, 20, 60, 20, ada 180. Nah, yang 120, 80 ini adalah merupakan jalur terlama. Nah, kenapa kita mencari jalur terlama? Karena jalur terlama ini tidak boleh terlampaui. Kalau di sini, ya, misalkan di sini ada yang lewat begitu ya, itu nanti akan menjadi telat, misalkan dari 60 hari menjadi 65 atau dari 20 hari menjadi 25, lewat gitu ya. Makanya rencana kita yang tadinya 180 hari itu tidak tercapai. Kalau yang telah di sini masih ada toleransi gitu ya. Maksudnya belum sampai ke sini tapi ya tetap harus diperhatikan, makanya ini yang akan menjadi jalur kritis. Kalau kita lihat, nah ini yang diberi garis tebal, inilah jalur kritisnya. Jalur kritis ini jalur yang tidak boleh terlewatkan. Ya. Jadi jalur kritisnya dengan waktu tempuh 180 hari yang tadi ditulis dalam panah tebal. Nah, jadi waktu penyelesaian yang normal dari proyek tersebut adalah 180 hari. Inilah analisa jalur kritis. Jadi dengan menentukan jalur kritisnya tersebut, letak konsentrasi pengawasan ada di sana. Nah, perhatikan ini soal 1.
Kemudian apa yang akan terjadi jika waktu untuk menyelesaikan pekerjaan dari B ke D bisa ini dipercepat waktunya menjadi 48 hari, artinya dihemat ya. Ya, ini soalnya silahkan nanti dijawab dan nanti dikirim di Edmodo. Nah, ini contoh soal yang kedua. Modelnya seperti ini kegiatannya, kemudian waktu per hari, ini lanjutan ya. Ini sebenarnya kan panjang ya. 1, 2, 1, 3, kemudian di sini 5, 6, 5, 10 dan seterusnya. Hanya bentuknya berbeda saja, seperti itu. Ya, pertanyaannya berapa lama untuk menyelesaikan kegiatan ini? Bila kita dapat mempercepat 3 hari kegiatan yang paling lama dalam jalur kritis, bagaimana pengaruhnya pada penyelesaian kegiatan seluruhnya? Apakah muncul jalur kritis baru? Nah, ya, ini jalur kritis dari soal yang kedua, ternyata jalurnya ada 1, 4, 6, 7, 10, 11. Alternatifnya seperti ini, banyak ya. 1, 4, 6, 7, 10, 11 ini adalah menempuh waktu 30 hari. Dan yang lainnya seperti ini. Nah, sekarang bagaimana kalau kemudian dari jalur kritis ini setelah ditentukan 30 hari, setelah terhitung 30 hari, kemudian ada pertanyaan, jika terjadi percepatan waktu pekerjaan pada jalur kritis yang ada, yaitu pada kegiatan 7 dan 10, dipercepat 3 hari, maka alternatif jalur yang berubah itu adalah yang mana? Silakan dikerjakan soal di atas, dikumpulkan menjadi satu soal nomor 1 tadi. Ya. Oke ya, saya rasa begitu informasinya sudah cukup. Silahkan pertanyaan dari soal 1 dan soal 2 tadi dikerjakan menjadi tugas terakhir. Kemudian perlu saya sampaikan di sini bahwa ini pertemuan terakhir, ujian nanti modelnya hanya mengumpulkan saja dulu dari apa yang saya buat. Jadi pada saat ujian tinggal upload saja nanti. Ya, ada satu tugas yang Anda kerjakan sebelum ujian, pada saat ujian tinggal di-upload gitu, nggak ada yang susah. Begitu, terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di ujian dan semoga semuanya lulus dengan baik. Mohon maaf barangkali selama ini kita ketemu dalam kuliah online terus, ya mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai jumpa di insya Allah tahun depan. Terima kasih.